Mbak, orang 4. Orang 4 18.000 Pak. Bawa dulu. Bawa dulu. Mbak. Kaki apa luar? Oke. Kasih Mbak. Sosok dari sana lari ke sini. Karena saya melihat kayak beliau ini kayak disembeli atau dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat subscriber, kita berjumpa kembali pada malam hari ini bersama saya Sapu Lidi Channel. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga saudara semua dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, serta diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, yang mana pada malam hari ini apa yang akan kita bahas? Kita melanjutkan perjalanan penelusuran kita di beberapa hari yang lalu bersama Ustadz Abdul Khair di salah satu tempat yang sudah kita kenal, yaitu Stadion Sriwijaya, di mana di belakang tersebut ada danau, dan di danau itulah banyak sekali misteri gaib yang selama ini belum dikuak dan tidak disadari ataupun diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Namun di sini kita akan membahas bukan untuk menakuti, dan jangan pula dipercaya dengan bahasa yang saya sampaikan, karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan ataupun kesalahan-kesalahan, kehilapan ya. Jadi maklum, saya pun tak patut untuk dipercaya. Namun inilah apa adanya saya menceritakan sebagaimana yang saya tangkap di saat di lokasi tersebut. Baiklah saudara, sebelum yang akan kita bahas, sebaiknya kita seperti biasa untuk bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya buat saudara semua, jangan sungkan untuk melantunkan solawat agar kita diberikan ketenangan dalam hati kita, dan kita selalu mengingat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tak berjumpa dengannya langsung, namun dengan kecintaan kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan ketenangan serta kita mendapat syafaat dan berkumpul dengannya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat-salawat saudara semua ya. Baiklah saudara, apa yang akan kita bahas? Membahas sebuah fenomena yang tak kasat mata lah, atau misteri yang lebih tepatnya kita sebut ya. Jadi saudara, di mana pada beberapa hari yang lalu pada saat saya penelusuran bersama Ustadz Abdul Khair, di mana saya diganggu oleh sosok, dan saya mengatakan di sebuah cuplikan video kemarin, ada sosok yang mengganggu saya, dan sosok tersebut bukan inti yang akan kita bahas kemarin. Sehingga kami pindah tempat untuk mencari titik inti dan membuka fenomena
yang menjadi sebuah misteri lah. Dan malam hari ini kita sudah menelusuri di lokasi yang mana menjadi suatu rasa penasaran saya untuk mencari tahu. Nah, jadi saya hari ini dan tim pergi ke danau ataupun ke Stadion Sriwijaya, dan di situ saya mencari sosok yang mencoba mengganggu saya, di mana sosok tersebut kelihatannya matinya sangat tragis. Masya Allah. Jadi saudara, pada saat kami memasuki Stadion Sriwijaya, kami melakukan perjalanan dan sampailah ke tempat yang dekat banget saat pertama kali kami menangkap bersama Ustaz Abdul Khair, hanya beberapa meter ya, atau lebih tepatnya 100 meter. Dan di saat kami ke lokasi itu suasana hujan ya, sehingga kami tidak bisa dengan leluasa untuk merekod atau merekam di suasana lokasi tersebut. Namun tidak membuat kami putus asa untuk membuka tabir sebuah fenomena-fenomena yang jujur saja kami tidak tahu ya. Kenapa kami berani merekam? Kenapa kami berani akan kami tayangkan? Kalaupun ini nanti kami tayangkan, berarti kami termasuk berani dalam hal satu, membenarkan apa yang menjadi tangkapan kami berdasarkan dengan fakta. Nah, jadi apa yang akan kami bahas nanti sehingga kami berani merekam video ini. Oke, baiklah. Jadi ketika saat suasana hujan atau kita dilanda hujan, atau Palembang sedang hujan ya, pada saat cuaca sedang hujan, kami tidak keluar dari mobil ya. Saya mencoba untuk menangkap ya, di mana suasana hujan ini sangat sensitif sekali dengan sebuah hal-hal yang berbau dengan tak kasat mata. Jadi pada saat itu saya duduk, saya mencoba mematikan AC karena AC mengganggu ya kan, takut nanti rasa apa, ternyata rasa AC. Dan begitu pun juga suara wiper kan hujan. Jadi wiper di mobil ini untuk pembersih kaca, untuk menyapu kaca, itu pun saya matikan juga. Saya menikmati suasana yang sangat alami dengan rintikan-rintikan hujan yang jatuh di mobil, sehingga membuat saya fokus lah. Nah, jadi pada saat penangkapan pertama ini saudara, jadi saya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengizinkan ya sesuatu hal yang gaib yang melekat di tempat tersebut, karena saya meyakini peristiwa apapun akan terekam di lokasi tersebut, dan saya minta izin kepada Allah untuk merasakan rekaman tersebut. Nah, jadi ternyata saudara, pada saat penangkapan pertama saya melihat perempuan tersebut dari jauh itu wajahnya meringis ya, wajahnya meringis seperti kesakitannya, kayak apa ya, kayak kesakitan sampai nangis merintih ya. Saat kalau nggak salah merintih kayak ketakutan sampai ada yang mencekik. Saya melihat beliau tuh kayak dicekik ya. Beliau dicekik dulu pertama, maaf sempet sempet dilecehkan gitu ya. Saya nggak tahu perkembangannya, dan jujur kami datang ke situ ya, nggak perlu kita bawa sumpah, murni kami tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi tahun berapa, kami tidak sama sekali. Jadi pada saat penangkapan pertama demikian, sampai saya rasakan dengan sebuah penasaran saya coba untuk maju ke depan, untuk mencoba lebih dekat. Nah, karena ada sesuatu hal yang aneh bagi saya, kayak ada sesuatu aja di situ, sampai akhirnya saya sampailah di depan, saya tangkap untuk memastikan tangkapan yang
pertama tadi itu apakah sama. Setelah saya tangkap yang kedua, saya merasakan orang tersebut lebih dekat. Ya, rekaman yang saya rasakan di batin saya itu, dengan penuh amarah laki-laki tersebut, laki-laki yang menghabisi beliau ini, seperti berpakaian safari. Ya, saya melihat apakah itu baju sekolah, apakah itu baju seperti jas, karena saya melihat dia bajunya berkerah dan rapi, dengan wajah sinisnya, membuka baju kayak menyimpan rasa amarah, ya, rasa amarah, rasa dendam yang saya melihat di sini. Bahkan saya melihat ya pokoknya berkerah kayak jas. Jadi misalkan kayak gini, ini baju, ya, baju kerah atau putih. Nah, di luarnya itu kayak ada jas, seperti orang kuliahan. Nah, tapi saya tidak melihat jelas. Yang jelas saya jelaskan di situ, kayak boleh jadi dia seorang masih sekolah. Tapi yang bikin saya sangat kuat itu seperti orang yang masih sekolah. Ya, ketika saya simpulkan kayak orang yang masih sekolah, tapi kan saat ini kan banyak juga sekolah itu, walaupun sekolah menengah atas, sudah menggunakan seperti alma mater, ya kan. Jadi kayak alma mater itu kayak kayaknya umum deh. Nah, tapi saya fokus dengan orang tersebut itu, alma maternya itu kayak warna kayak warna nggak hitam, tapi kayak lebih ke coklat, tapi kayak abu-abu, tapi lebih tepatnya agak kecoklatan. Dengan rasa geramnya, dia buka baju dengan mata yang sinis. Si perempuan tersebut sampai mengelak. Nah, di sini saya melihat apa yang saya lihat dan saya tangkap pada saat saya penangkapan kedua. Dengan amarahnya tadi, yang saya rekam di sini, perempuan tersebut, guys, ketakutan sempat berlari. Namun yang bikin saya tersentak berhenti, sosok tersebut ingin masuk mobil kami. Ya, sosok tersebut ini ingin masuk mobil kami seperti mau buka pintu. Mungkin yang lain di dalam mobil kayak agak merinding atau gimana dengan rasa takut, tapi karena saya fokus dan saya melihat di batin saya, dia ingin minta tolong. Dengan badan yang kayak kepala yang mungkin kalau kita bahas itu, misalkan ini kita ambil saja pena, ya. Nah, ya, ini pena. Jadi pena ini, ya, pena ini anggap aja nih kepala, guys. Ini kepala. Dan kepala ini dicantolkan aja di sini. Gitu, guys. Jadi dia mungkin agak dimajuin aja. Nah, anggap aja ini. Nah, ini guys, ini anggap aja nih kepala. Jadi kayak apa ya? Kayak enggak begitu. Ya, anggap aja tuh kan ada hantu itu, kata orang, apalagi di film-film itu, megang kepala sendiri dipegang. Saya pastikan itu tidak seperti itu. Tapi nggak tahu, mungkin ada hantu yang megang kepala sendiri, saya nggak tahu itu ya. Tetapi lebih tepatnya beliau ini, kepalanya itu tetap berada di kepala, namun kayak tidak nyambung, kayak goyang gitu loh. Badannya itu seperti baru baru ditempel, namun nggak ada lem. Jadi seperti begoyang-goyang. Nah, ini kenapa? Karena saya melihat kayak beliau ini kayak disembeli atau dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Ya, saya nggak berani berkata banyak. Ya, kita menjaga perasaan mungkin keluarganya. Kenapa saya katakan kalau memang ada keluarganya, sehingga saya menjaga perkataan. Kami taunya ini itu benar-benar ada. Jadi pada saat saya menangkap tersebut,
saya merasakan apa ya, ringisan sosok ini tuh kayak wah, merinding saya di situ. Tapi tidak menghentikan saya untuk terus mencari kebenaran dari tangkapan saya. Nah, saat setelah di situ, kami mencoba lagi untuk mendekati ke depan. Nah, jadi guys ya, sosok ini kayak berada di, kan ini mobil kami. Nah, sosok ini kayak habis dari seberang tersebut. Jadi dia mencari danau. Nah, jadi beliau itu mungkin sedang, ya kalau kita itu kan bukan lokasinya mungkin danau, bukan. Ya kan di situ kan kayak ada kolam, tapi tepatnya di seberang. Saya melihat tuh sosok tersebut tuh nyebrang di situ aja. Nah, tapi kalau suaranya saya pastikan walaupun dia di sini, tapi suaranya kemana-mana. Yang namanya sosok ya kan, makhluk yang tak kasat mata. Nah, jadi pada saat penangkapan ketiga, nah di sini tidak kami rekam ya, karena baterai tersebut itu habis. Nah, jadi kami ganti baterai, namun saya tetap untuk menangkap. Tadi nggak sempat kami rekam, jadi saya merasakan kesedihan yang sangat, nggak tahu tiba-tiba rasa sedih itu muncul dalam hati saya. Dan sosok tersebut itu guys, tepat berada di depan saya, ya, atau tepat berada di mobil saya. Ya, seperti sedang kalau kayak misalkan ini pagar. Nah, dia di atas pagar itu sedang menunjukkan apa? Tangannya kayak kesedihan gitu, guys. Kayak saya terbawa suasana, rasa hati saya pun ikut sedih. Saya merasakan sedih bukan karena saya melihatnya, bukan karena saya tidak ada keprimanusiaan, tetapi beliau memberikan energi rasa kepada saya itu sebuah kesedihan, sehingga saya itu kalau hati saya sangat lembut sekali, mungkin saya sudah netes air mata. Namun mata saya tidak bisa bohong, karena pada saat itu saya benar-benar merasakan. Nah, jadi guys, sampai detik ini mata saya ini merah. Ini merah. Ini merah nih. Ya, merah nggak nih? Merah. Saya masih merasakan. Jadi mungkin penangkapan itu saya hentikan. Jadi kami pulang untuk mencari warung, ya. Kami untuk mencari warung, untuk mencari informasi. Nah, jadi saya mencari informasi. Setelah saya mencari informasi, saya tanyakan, ya, dengan cara untuk membeli makanan dulu. Masa iya kita bertanya langsung nge-vlogger, ya kan? Kami juga kan malu, takut disangka YouTuber besar banget. Jadi si kameramen saya itu naruh aja di atas meja gitu. Nah, jadi saya tanya sama ibu tersebut. Nah, saya tanya di situ, kata beliau, memang ada sebuah kejadian perempuan meninggal, meninggalnya tragis lah. Itu sekitar tahun berapa, Bu? Yang tragedi pembunuhan itu? Itu sekitar tahun 13-an lah. Oke. Belum ketemu sih orang yang bunuh. Dicincang-cincang, dimasukin dalam karung. Anak sekolah, Ibu ya? Ya, sekolah SMA. SMA, Bu ya? Belum ketemu pelakunya dia. Belum ketemu. Katanya waktu itu cowoknya, dia tuh anak bendahara OSIS, megang duit OSIS. Anak bendahara OSIS si perempuan ini? Iya, di sekolahnya. Oke. Pacaran, terus dia tuh pacarannya tuh katanya udah sama anak sekolah juga. Pacarannya sama anak sekolah juga. Terus ini dia nggak tahu apa ini kejadiannya ribut apa. Iya. Lupa juga ibu sih udah lama. Iya, udah lama Ibu ya. Iya.
Tapi kalau pas dianu ke cowoknya bukan dia. Sempat diinterogasi cowoknya, bukan dia katanya. Bukan dia. Sampai sekarang belum ketemu. Beliau berkata juga, dia sedang dimutilasi, badannya itu terpotong, kaki dan tangannya terpotong, kepalanya juga terpotong. Dan itu baru ditemukan, mungkin dari bagian organ tubuhnya itu dibawa oleh hewan biawak. Kejadiannya tuh ada ibu-ibu PHL nyapu, kayak muntang, Bangke. bangke. Mereka tuh pas itu nengok ada ini biawak yang bawa Bangkai tadi. bangkai tadi. Tahunannya kelihatan tangan. Tapi tuduhan kuat dari dugaan orang tuh siapa, Bu? Dugaan Cowoknya katanya. Tapi pas diinterogasi nggak ada bukti ya, Bu ya? nggak ada bukti kalau itu cowoknya yang bunuh. Iya di sini kan, Bu, tadi kami dari sana tadi, Bu. Kami dari situ tadi. Dan di saat itulah dilaporkan ke polisi. Jadi saya menanggapi, Masya Allah ya. Ketika mendengar berita dari ibu tersebut atau informasi dari ibu tersebut, apa yang ada dalam pikiran saya? Ternyata benar adanya faktanya. Jadi kami cari itu di YouTube, nggak ada ya dia. Kita cari juga di googling. Ternyata ada salah satu situs ya, salah satu blogspot. Di situ ada memang 2014 silam, dan saya tidak mau menyebutkan nama sekolahannya. Dan memang benar ya, orang yang meninggal ini atau perempuan yang meninggal ini dimutilasi dan dibunuh. Di kutipan tersebut itu yang dicurigai pacarnya sendiri atau sama-sama sekolah. Nah, jadi setelah itu guys, rasa penasaran kami ya semakin menjadi. Kami akhirnya selepas dari tempat ibu mencari informasi warung tersebut, kami datang lagi. Nah, kami pergi ke sana lagi ya untuk melihat saja, karena saat itu hujan udah mulai agak reda, cuma sedikit gerimis saja. Karena suasana masih ramai, saya tidak berani menangkap. Jadi menangkap itu gini guys, menangkap itu sebuah meditasi, dan kita membuka sebuah portal di dalam tubuh kita, bukan karena kita itu bisa, tidak, karena kita fokus untuk merasakan energi alam, biar lebih sensitif. Makanya karena suasana ramai, saya tidak mau terlihat seperti karena mengganggu juga konsentrasi. Setelah itu guys, mendekati maghrib ya, kami mulai mencari tempat ibadah. Oke, ini udah mau menjelang maghrib, kita cari waktu untuk keluar dulu. Dan ada juga masjid di stadion tersebut, sehingga kami maghriban di situ, dan itu masih suasana hujan deras, sehingga kami beristirahat juga di masjid tersebut. Nah, setelah mulai agak reda, kami melakukan perjalanan lagi. Ternyata hujan juga masih deras ya, cuma tidak begitu deras akhirnya. Jadi kami takut malam semakin larut, dan kami langsung saja untuk ke lokasi, dan kami keluar mencoba menangkap lagi. Saya setelah pertama menangkap itu, kalau nggak salah ada tempatnya busway ya, kalau kami bilang di sini terminalnya busway ya, terminalnya Transmusi kalau di Palembang namanya. Dan saya duduk di sana, dan tangkapan pertama mungkin karena suasana hujan, bau ya, jadi bau bangkai itu yang membuat saya nggak bisa menangkap, mual ya. Jadi
Karena apa? Cuaca hujan ini, apa baunya itu sangat menyengat, guys. Wah. Coba. Saya muntah, guys. Sahabat saudara, saya muntah. Nggak bisa berkata, telinga saya panas. Kenapa? Karena bau tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan tidak membuat saya untuk menyerah. Saya tetap mencoba untuk menangkap kedua. Kebetulan kamera dimatikan lagi ya. Kamera dimatikan lagi, namun saya fokus untuk menangkap. Setelah saya menangkap yang kedua, nah di sini. Di sini mungkin sangat kejam. Apa yang saya tangkap yang kedua, setelah saya duduk mencoba untuk bermeditasi dan menangkap sosok tersebut di hadapan saya dan menunjukkan, kalau kita bilang itu badan saya ini diperagakan layaknya beliau dulu waktu dimutilasi. Kedua, yang saya duduk di situ tadi, saya mendengar suara rintihan yang enggak kesudahan. Rintihan tersebut juga bahkan ya maaf itu saya itu menjadi sebuah peraga. Peraga tuh kayak gini. Saya tuh kayak korban dan saya diragahkan oleh sosok itu. Jadi saya posisi duduk itu kayak ya maaf pisau, paham ya Le? Kayak saya lagi duduk tuh nah gitu ya. Wah gitu loh. Jadi saya tuh merasa kayak lagi dieksekusi gitu. Jadi rekaman yang saya tangkap tuh seperti itu. Kenapa saya katakan waktu di mobil saya nggak berani berkata terlalu banyak? Karena menyangkut keluarga ya. Mudah-mudahan keluarganya juga menerima. Karena kami juga datang tersebut bukan hanya untuk kepo atau mengungkit masalah ataupun hanya untuk mencari tahu saja demi kebutuhan konten. Namun kami datang ke lokasi juga berdoa kepada Allah, dan kami juga tetap mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah, dan ketiga kami berdoa untuk beliau tenang di sana. Kami berdoa juga semoga pelakunya ditemukan. Ya seperti itu ya. Jadi kita juga menjadikan media ini sebagaimana bisa membantu mungkin masyarakat Palembang yang menonton agar ini diusut, tetapi bukan menjadikan kami sebagai saksi dan membenarkan apa yang kami tangkap, karena itu sebuah hanya yang tak kasat mata dan tidak bisa dibenarkan karena tidak ada data ataupun bukti. Jadi pada saat saya melihat tangkapan yang terakhir ini guys, badan saya diperagakan oleh sosok tersebut, dan luar biasa saya merasakan banget sebuah sayatan seperti beliau lagi duduk menghadap kayak kayak misalnya posisi beliau kayak gini, dihantam dari belakang, dihantam berkali-kali sampai sudah tak berdaya, mulailah dimutilasi. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat, saya tidak melihat di situ sumber masalahnya apa, karena saya juga ingin mencari bukti yang kuat dalam hal berita-berita ataupun informasi, apakah benar ini memang ada sebuah peristiwa. Setelah kami tanyakan sama warung ataupun ibu yang berjualan atau berdagang di situ, membenarkan informasi tersebut. Namun setelah itu saya tanyakan juga sama penjaganya, dan apa kata penjaganya?
memang benar adanya, sehingga membuat saya merasa tidak kuat. Suara rintian ini saya pastikan penjaga malam-malam, penjaga ya khususnya, pasti mendengar sebuah suara rintihan, apalagi di saat malam. Rintihan tersebut datang dari situ. Jadi sahabat, saudara, setelah saya lihat kutipan yang dicurigai itu mungkin mantannya atau pacarnya, dan kebetulan si perempuan ini juga bendahara OSIS. Nah, jadi kalau kita dengar informasi dari ibu itu kayak ada sebuah percintaan katanya ya, percintaan, masalah percintaan. Jadi ingatlah sahabat saudara, di sini yang menjadi pembahasan akhir, jangan gara-gara cinta sehingga kita lupa segala-galanya. Dan apa yang dikatakan orang cinta itu buta hati, apalagi kejadian seperti ini sudah menjadi buta hati. Ini sudah perbuatan yang mana bukan lagi perbuatan manusia, ini adalah perbuatan setan yang mencoba merasuki pikiran kita, mengendalikan emosional kita untuk semakin amarah kita semakin menggebu-gebu, mengendalikan amarah kita semakin besar, sehingga kita nggak tahu, mungkin karena cemburu, mungkin karena hal lain, sehingga rasa cinta tersebut seolah-olah kita merasa disakiti, kita dikecewakan. Akhirnya kita mengambil sebuah keputusan yang sangat konyol. Kita tidak memikirkan masa depan, sehingga menjadilah sebuah tragedi yang seperti ini. Peristiwa yang sangat-sangat, yang bagi saya ini luar biasa, tragedi yang sangat menyedihkan. Saya nggak bisa berkata-kata kalau untuk hal ini sahabat. Tapi yang perlu kalian tahu, buat orang yang selalu mengutamakan emosional, buat orang yang selalu mengutamakan amarahnya, ataupun merasa diri hebat, ingatlah, Anda hebat memang. Anda bisa membunuh orang. Anda hebat memang. Anda bisa rusak. Anda hebat memang. Anda bisa bergaul banyak teman. Tetapi ingat, tidak ada manusia yang bangga dengan sebuah peristiwa, apalagi pembunuhan. Mungkin dia bangga ketika dia ceritakan, tetapi batinnya dia sedang menangis. Tidak tenang hatinya, tidur pun tak tenang, terbayang-bayang. Ya. Maka daripada itu saudara, kontrollah emosi kita. Sabarlah jadi orang. Cinta sewajarnya saja. Kalau kita mengharap manusia, maka kita akan hampa. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, ketika kita mencintai manusia tak melebihi rasa cinta kita kepada Allah, maka insya Allah rasa sakit ketika kita dikecewakan itu tidak begitu mendalam. Kenapa? Karena kita punya Allah. Tetapi apabila rasa cinta kita kepada manusia melebihi daripada rasa cinta kepada Allah, maka siap-siap setan akan mencoba untuk mengontrol dirimu dalam koridornya. Tetapi kalau engkau mengutamakan rasa cintamu kepada Allah dan tetap mengutamakan rasa cinta kepada Allah, tak melebihi dengan rasa cinta kepada manusia, maka insya Allah engkau berada di koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baiklah saudara, yang penting kita berharap mudah-mudahan almarhumah ini
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dari segala dosa-dosanya, serta buat keluarga semoga diberikan ketabahan, diberikan kelapangan hati, dan buat si pelaku mudah-mudahan Allah akan menggerakkan hatinya, Allah akan menggerakkan makhluk lainnya untuk mencoba mengungkap peristiwa ini nanti. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, semoga ini menjadi tontonan yang bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran yang baik di tontonan ini. Jangan hanya melihat sebuah cerita saja, tetapi ambillah intisari dari tontonan ini, apa yang baiknya dan buang yang buruknya. Karena manusia yang Allah ciptakan itu untuk saling mengasihi dan untuk saling menyayangi, bukan untuk saling menyakiti. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara, sampai di sini aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.